Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subul hidayah wa jahda amma sa'ilina bisa wa talghiyah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma wa amalan shalihan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين الشاكرين. Awalan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sungguh kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita untuk dapat sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid ini. Begitu juga sekali kita isi dengan bermajelis taklim. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya maupun yang berhalangan semuanya senantiasa yang berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kita berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah kiranya baik kita yang hadir sekali lagi maupun yang berhalangan semuanya berhak untuk mendapatkan syafaat nantinya pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup yang kita jalani taklah begitu lama. Pada saat kita tahu hidupnya tak lama, manfaatkan sisa usia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummati baina sittin wa sab'ina sanatan. Usia umatku itu antara 60 ke 70 tahun. Kalau ada di antara kita yang nanti bisa lebih dari 70 tahun, itu merupakan anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting bagi kita sadar bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Waktu akan berlalu begitu saja. Jika isi atau tidak dengan hal yang bermanfaat, waktu sudah berjalan. Waktu yang kita jalani itu ada 3. Masa lalu itu sebagai sebuah kenangan yang tak dapat kita ulangi lagi. Subuh yang baru kita kerjakan tadi itu tidak bisa kita lakukan kembali. Hal yang sama seperti yang kita lakukan tadi, karena waktu itu sudah berlalu. Hari ini ketika kita duduk di dalam masjid, inilah kenyataan. Maka yang paling penting bagi kita hari ini, kenyataan hidup inilah yang perlu kita perbanyak. Apa dan siapa kita hari ini, bukan pada masa lalu. Semua orang punya cerita masa lalu. Namun yang paling penting itu kita tanamkan bahwa hari ini jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Yang ketiga, hari esok. Itulah dia harapan. Kita hanya bisa berharap kepada Allah. Allah masih menitipkan amanah usianya kepada kita. Apakah sampai esok, 10 hari lagi, 10 tahun lagi, Allah hanya Allah yang mengetahui itu semua. Dan kita sebagai hamba Allah itu hanya punya hak untuk berikhtiar, berusaha. Keputusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah yang berkehendak, Allah yang punya keinginan, Allah yang punya kemauan. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Dan kita tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya punya rencana,
Allah tidak punya rencana. Kenapa Allah tidak punya rencana? Karena Allah itu tahu. Kenapa kita mesti punya rencana? Karena kita tidak tahu. Andai kita tahu setelah pulang dari subuh ini kita tahu apa yang bakal kita lakukan, maka kita tidak punya rencana. Karena kita tidak tahu, maka kita punya rencana. Nanti setelah subuh saya mau begini. Itu semua sudah tertanam dalam diri kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, fa'alun lima yurid. Allah hanya melakukan apa yang Dia kehendaki tanpa ada rencana. Walaupun kadang-kadang cara kita untuk mengobati hati, begitu apa yang kita usahakan gagal, kita selalu mengatakan rencana Allah lebih baik, padahal Allah tak punya rencana. Itu hanya untuk mengobati kegalauan hati, itu hanya mengobati kelemahan iman kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dalam pemahaman ini, dalam Islam itu ada 3 pemahaman. Pertama disebut dengan Jabariyah. Bagaimana itu Jabariyah? Jabariyah itu orang yang tidak pernah mau punya usaha. Kalau kata Allah begitu, begitulah. Sakit, dia tak perlu berobat. Karena kalau kata Allah sembuh-sembuhnya itu. Miskin, dia tak perlu kerja. Karena kalau kata Allah dapat kaya lah itu. Bodoh, tak perlu dia belajar. Karena kalau kata Allah pintar lah itu. Tak perlu sama sekali dia berusaha apapun. Yang kedua disebut dengan Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Keakuan yang ada dalam dirinya. Aku sembuh karena aku berobat, karena aku menjaga kesehatan. Akunya di situ yang dikedepankannya. Dia lupa kalau di balik aku itu adalah kekuasaan yang lebih besar. Itulah kekuasaan Allah. Aku kaya karena aku kerja. Andai kata aku tidak kerja, aku tidak bisa kaya. Keakuannya sekali lagi yang dia tonjolkan. Aku pintar karena aku belajar. Sekali lagi akunya yang dia kedepankan. Padahal semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ikhtiar itu wajib. Keputusan tetap pada Allah. Kau mau sehat, berobat. Tapi ingat bahwa obat tidak bisa menyembuhkanmu, bahwa dokter tidak bisa menyembuhkanmu. Bahkan dokter sendiri butuh dengan dokter yang lain. Itu membuktikan bahwa mereka juga lemah. Engkau miskin, bekerja, tapi bekerja tidak bisa membuatmu kaya. Tapi paling tidak akan hilang rasa penyesalan. Engkau bodoh, belajar, tapi ingat bahwa belajar pun tidak bisa membuatmu pintar. Tapi paling tidak engkau akan sadar kalau bahwa usia yang kau jalani itu engkau memiliki ikhtiar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 pemahaman ini selalu berputar-putar dalam otak dan hati kita. Maka saya mengajak, tetaplah dalam posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhtiar lakukan, ketentuan pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kira-kira ya. Ketika kita memahami bahwa masa yang kita jalani ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak perlu kita khawatir. Hari esok bagaimana, itu urusan Allah. Nanti bagaimana, itu urusan Allah. Yang jelas bagi kita tetaplah lakukan yang terbaik agar iman kita tetap terjaga. Sakit, berobatlah. Karena jika engkau tidak berobat, sementara engkau memiliki kemampuan untuk berobat, lalu terjadi sesuatu yang tidak, maka akan timbul penyesalan di belakang hari. Penyesalan ini bisa merusak iman kita masing-masing. Maka tetaplah berikhtiar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu ya,
ada beberapa hal penyebab kita ini khawatir dengan masa yang akan datang, khawatir dengan hari esok. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari 155-156 dijelaskan oleh Allah di awal sekali, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, kami akan menimpakan ujian kepada kalian. Yang pertama itu minal khawf. Apa itu? Rasa khawatir, rasa takut. Ya, bagaimana ke depannya? Jadi penyebab kita datang rasa khawatir dalam hati ini minimal ada 6 Bapak Ibu. Pertama, kenapa kita khawatir dengan masa yang akan datang dengan hari esok? Karena lemahnya iman kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat hendak berpulang ke rahmatullah, beliau mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di." Kalau nanti ayah emak meninggal dunia, kalian itu nyembah apa? Yang ditanya itu sembahnya apa? Karena ada rasa kekhawatiran dalam diri dia, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu akan terulang kembali dengan anak cucu keturunannya. Beda dengan kita. Pada saat hendak meninggal dunia, yang kita tanya, mata kuluna min ba'di. Kalau ayah emak nanti mati, meninggal, wafat, kalian itu makan apa? Lagi-lagi yang kita ributkan hanya yang sering tahu, makan seperti mana-mana. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu penyebab kita khawatir dengan masa yang akan datang. Lemahnya iman kita. Iman nih bagi kita orang awam nih sifatnya itu jijak. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lebih sering turun iman kita nih daripada naik. Ya, begitu naik subuhnya bisa 3 rakaat. Itu lagi naik-naiknya iman itu. Bukan naik iman itu. Ya. Tidak boleh rakaat itu ditambahi, tidak boleh dikurangi, karena dia ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditetapkan itu tidak boleh. Ya. Imannya para malaikat itu datang, tidak naik, tidak turun. Imannya para nabi dan rasul, para alim ulama itu imannya naik. Bagi kita orang awam ini, begitu ditimpa suatu ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa lanabluwannakum bisyai'in min khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebab kita ini khawatir dengan masa yang akan datang karena lemahnya iman kita ini. Maka iman ini mesti terus diasah. Ya. Jadi dalam bahasa tauhidnya itu riyadhah, latihan terus, diuji dia. Kenapa? Pada setiap saat, setiap waktu, di mana saja, kapan saja, ujian iman ini datang kepada kita. Baik dari dalam diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari mana saja itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling penting bagi kita, teruslah tanamkan bahwa apapun yang terjadi itu tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sebab kita itu gelisah, khawatir dengan hari esok? Sebab kita gelisah dan khawatir dengan hari esok itu, yang kedua itu adalah maksiat. Kita ini manusia awam nih, ahli maksiat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kerjaan kita maksiat. Maka kata orang tua kita dulu, begitu terbuka mata, terbuka apa? Terbuka mulut. Begitu terbuka mata, terbuka mulut. Makanya ada lagu belakangan hari ini, kicau mania. Ya, berkicau ya mulut tak bisa dikendalikan. Ya, itu salah satu jalan yang maksiat bagi kita. Begitu terbuka mata, terbukalah mulut. Komentarilah apa yang tidak perlu kita komentari. Itu langkah pertama kita melakukan maksiat. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di akhir zaman nanti ibadah yang
paling tinggi itu adalah tidur. Ya, bukan zikir, bukan baca Quran, tapi ibadah yang paling tinggi itu adalah tidur. Bagi kita ahli maksiat, satu-satunya jalan untuk berhenti dari maksiat itu adalah tidur. Maka mari sama-sama kita perbanyak ibadah, jangan tidurnya yang perbanyak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang juga Allah Subhanahu Wa Taala begitu situasi kita. Ya. Makanya sampai ibadah yang paling tinggi itu tidur, ya. Karena kita ahli maksiat. Jadi orang yang ahli maksiat itu rasa khawatirnya itu tinggi. Kemampuannya ada, dia punya uang, badan sehat, waktu ada. Pak, kenapa tidak berangkat menunaikan ibadah haji? Atau kalau memang khawatir dengan masa tunggu lebih dari 20 tahun, daftar umroh dulu, berangkat melaksanakan ibadah umroh. Apa jawabnya? Ustaz, saya ini ahli maksiat. Semua maksiat sudah pernah saya lakukan. Saya takut nanti kalau sampai di tanah suci sana akan begini. Oh, itu perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Artinya apa? Yang punya dendam itu kita ini manusia yang dendam. Awas nanti masuk komplekku ya. Itu dia. Begitu masuk ke komplek, masuk ke komplek Debang Taman Sari, habis nggak tahu kan bahwa aku PSC itu. Allah tidak begitu. Kita orang timbul dan seakan-akan Allah itu punya dendam. Boleh aku yang main-main di Medan, oke. Nanti ya datang ke Makkah, ajak kalian, kata Allah. Enggak, Allah itu tidak begitu. Ya, rasa takut, khawatirnya itu menghantuinya. Kenapa? Maksiatnya tinggi. Seakan-akan Allah itu punya dendam macam kita. Padahal yang punya sifat itu kita buruk sangka, ya. Kita punya hasad, iri, dengki, kita yang punya. Tapi Allah tidak begitu. Allah tidak punya dendam. Ya, betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa besar kemaksiatan yang kita kerjakan. Yakinlah, rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada maksiat yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di usia sudah 40 tahun ke atas tuh, jangan lagi kurangi maksiat, tapi berhentilah dari maksiat. Ya, kalau hanya sekadar mengulang-ulangi jadi apa? Saya khawatir pada saat melakukan maksiat di situ pula akan mati. Tapi berhentilah dari maksiat. Ya, mohonlah kepada Allah mati kita matinya dalam kondisi baik. Tengok digambarkan Allah. Ya, dengan media sosial kita hari ini. Kemarin meeting kita tengok ada ustaz ceramahnya. Lagi ceramah, di situ pula ada doa nikmatnya luar biasa itu Bapak Ibu. Artinya kematiannya seperti itu kan kita cari-cari. Macam gini kita lagi ngaji subuh, tertidur, nggak bangun-bangun lagi. Kan nikmat itu, mati dalam keadaan husnul khatimah wa bahagia kematian. Jadi Bapak Ibu, itu penyebab kedua kita tuh khawatir dengan masa yang akan datang, dengan hari esok. Ya, ayam tak pernah sekolah, bebek tak pernah masuk fakultas. Begitu dia dilepas, pulangnya kenyang. Kita sekolah, kuliah, bermasyarakat, berkawan. Kenapa perlu dikhawatirkan? Ya, ini ranah kajiannya tauhid, supaya membuat hati kita ini tak terlalu galau dengan kehidupan ini. Nikmati sajalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau tataran kita bicara masalah pikir saja, yang timbul dari diri kita di galau saja, ya, tak ada mendapatkan ketenangan di jiwa. Maunya kalau sudah usia di atas 40, 50, yang dicari itu ketenangan jiwa. Begitu mengangkat tangan untuk menghadap Allah, Allahu Akbar, datang ketenangan jiwa. Itu yang ingin kita cari. Ya, nggak usah khawatirkan. Sebelum kita melakukan sesuatu yang perlu kita kerjakan saja. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasulullah, haramallahu ala kulli hayyin layyin qarib wa sahr al-nar.
Ada 4 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah itu dijilat oleh api neraka. Pertama tuh hayyin. Apa tuh hayyin? Orang yang punya ketenangan jiwa. Ini yang kita cari, tenang. Kalau sudah tenang, senang. Ya, kalau bisa perutnya ikut juga kenyang. Ya, itu yang kita cari. Hayyin, tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan ingat kepada Allah itu hati itu tenang. Jadi kalau orang tenang itu, insya Allah apapun pekerjaan yang dilakukan itu tidak terburu-buru. Ya, tenggat waktunya nanti tanggal 30 Agustus. Mulai hari ini dia sudah cicil satu persatu. Kadang-kadang kita kan enggak. Tanggal 30 lama lagi, baru tanggal berapa? Begitu masuk tanggal 28, 29 baru sibuk kalau kabut. Yakinlah. Sama ketika kita sudah punya rencana besok sholat subuh ke masjid, kita sudah persiapkan diri. Ya, bagaimana besok sholat? Ini kadang-kadang tidak kita. Begitu tidak ada persiapan, dengar azan terburu-buru lah. Ya, bapak pikir akan dipakai lobi, rupanya bukan ibu yang bapak pakai. Tapi, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena terburu-buru. Wa khuliqal insana ajula. Ya, kuciptakan manusia itu punya sifat satu, terburu-buru. Enggak ada ketenangan jiwanya. Kalau udah enggak ada ketenangan, enggak ada nikmatnya. Makanya sampai itu ngomongnya makanan itu sampai 32 kali. Kita kan enggak. Jangan kan 32 kali, kadang-kadang langsung penalti. Akibatnya kan usus, lambung sakit, begitu siapa kan mau. Atau memang kali itu kan nikmatnya, dinikmati lah kan, mungkin sakit. Kenapa terburu-buru? Jadi begitulah dalam hidup ini. Hayyin itu lakukan Bapak Ibu, carilah itu, dapatkan itu, nikmati itu. Ya, hayyin, layyin, apa itu layyin? Lemah lembut. Bagaimana kalau ada yang lemah lembut tuh? Lemah lembut itu maksud itu bukan bicaranya lemah lembut. Ya, bukan bicara yang bawa orang masing-masing itu ada, tapi makna dari apa yang dia sampaikan itu tidak menyakiti, tidak menyinggung, ya, tidak menghujat, tidak menuduh, tidak memfitnah, ya. Lain, bagaimana andai kata dulu Rasulullah SAW menebarkan agama ini dengan keras, aku yakinlah nggak ada umat Islam ini. Tapi kenapa setiap umat Islam yang berada di daerah minoritas pertama, umat Islamnya itu makin kokoh, makin kuat, ya, dan tanpa terasa satu persatu orang-orang di sekelilingnya itu bersyahadat. Rupanya salah satu yang mereka lihat itu adalah kelembutan dalam Islam. Loh, tapi dalam sejarah Islam itu menebarkan dengan pedang, salah. Kita itu punya sifat seperti lebah. Lebah itu tidak pernah mengganggu. Kalau tidak diganggu, ya. Musuh jangan dicari. Kita tidak pernah mencari musuh. Tapi kalau datang jangan lari. Itu prinsip dalam Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala lain. Baru yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala qarib. Apa itu qarib? Makna dasar qarib itu dekat. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini dekat itu adalah menjaga ukhuwah di antara kita. Ya, menjaga tali silaturahmi, itu yang paling penting. Islam itu bukan organisasi. Jadi seakan-akan kalau tidak satu organisasi tidak bagian dari Islam itu. Kalau tidak sama-sama NU tak cocok. Kalau tidak sama-sama Muhammadiyah tak pas. Kalau tak sama-sama Al-Wasliyah tak cocok. Padahal itu kan nama organisasi, bukan Islam. Islam itu tidak dalam organisasi seperti itu. Tapi untuk menggerakkan sesuatu supaya memang pas langkahnya butuh organisasi, ya. Tapi andai kata pun tidak satu organisasi, jangan merasa organisasi kita itu lebih baik daripada yang lain. Kalau tidak satu partai, bukan bagian daripada. Kalau sumpah seperti itulah dia, habis kita semua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak punya partai. Apalagi partai yang akan kita di Indonesia satu pun tidak. Begitu juga dengan organisasi kita.
Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, qarib, sama siapa saja, dengan siapa saja, ayo ukhuwah itu dijaga. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya apa? Tetap kita jaga ukhuwah dimanapun kita berada. Dengan siapa saja kita bisa bergaul. Terlebih-lebih dengan saudara-saudara kita yang berada di naungan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, qarib. Yang terakhir, sahal. Apa makna sahal, Bapak Ibu? Sahal itu maknanya mudah. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita dimudahkan. Dengan catatan mudahkan urusan orang lain. Tapi kita lupa, ternyata kita tinggal di Sumatera Utara. Ya. Apa hal berbeda dengan Sumatera Utara? Slogannya sama, sumut, semua urusannya di uang tunai. Itu slogan yang tidak pernah dilupakan. Ya. Sama dengan bangsa kita hari ini. Pesimis kita tak perlu, kita tetap optimis, tapi itulah faktanya. Ya. Dulu saat zaman Pak Harto, kita tahu bahwa korupsi itu berjalan, tapi tidak sampai ke bawah, hanya di pusat saja. Hari ini tak satu pun orang yang tak korupsi, semua di mana-mana korupsi. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mudahkan urusan saudaramu. Kalau engkau ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangankan cerita di dunia, di akhirat pun kita butuh orang dalam. Siapa yang dimaksud dengan orang dalam kita nanti di akhirat? Itulah dia Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak usah khawatir. Sebanyak apapun maksiat kita lakukan, insya Allah, ya, Allah akan mudahkan kita kalau kita bertobat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita khawatir dengan masa yang akan datang, dengan hari esok? Hubbud dunia, kita terlalu berlebihan mencintai dunia. Kenapa enggak dulu sebentar, Pak? Kita ngaji, rumah nggak ada yang jaga, tapi ada satpam di depan sana, dibayar begitu, ya. Kenapa bisa begitu hati kita ini? Khawatir sekali dengan rumah yang tak seberapa lama kita tinggalkan itu. Khawatir sekali dengan kendaraan yang kita tinggalkan itu. Padahal ikhtiar lakukan kan selesai. Kunci rumah itu. Khawatir dikunci, khawatir cuma dikunci, digembok. Masih khawatir lagi dengan digembok, diranti keliling rumah itu. Masih khawatir lagi, bawa ke depan halaman di rumah itu. Ini alasan-alasan seperti itu yang membuat iman kita itu baik, ya, semakin rusak. Terlalu kali kita mencintai dunia. Mahmud dunia, siapa itu dunia? Ilallah. Selain Allah Subhanahu wa taala itu dunia, anak, istri, menantu, cucu, suami, itu semuanya dunia. Ya. Cintai mereka, tapi jangan berlebihan mencintai mereka. Rasul mengingatkan kepada kita, ahbib habibaka haulan asa bahiduka yawmamma wa bahiduka haulan asa bahiduka yawmamma. Kata baginda Rasulullah SAW, cintailah sesuatu itu sekedarnya saja, karena bisa jadi sesuatu yang sangat kita cintai suatu hari menjadi yang kita benci. Teringat ibu dulu ketika berjanji sama bapak di bawah pohon pisang, kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kaulah wayang utang. Teringat dengan masa yang lalu, teringat masa yang lalu, kan gitu ya. Begitu teringat dengan masa yang lalu tuh berbunga-bunga hati itu. Tahulah ibu, ya, begitu rezeki itu bertambah, bapak-bapak ini kalau ditanya ingin buka cabang, pingin aja. Ya, silakan buka cabang, yang penting dapat
izin dari pimpinan pusat. Memo dan SK itu ditandatangani sama pimpinan pusat. Kalau nggak dapat itu tanda tangan nggak bisa, apalagi dalam undang-undang sekarang bisa dipidana. Ya. Tapi ternyata tetap juga bapak ini yang buka cabang. Apa yang terlontar dari lidah ibu? Tak kusangka Allah. Bahasa tak kusangka ini akibat kita terlalu mencintainya. Nggak usah terlalu mencintai kan bapak ini. Anda dalam masjid ya kalem-kalem kali. Di luar sana sama jenisnya ini. Ya. Jadi bapak ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah dia. Cinta jangan berlebihan. Sama juga benci juga jangan berlebihan. Karena benci bisa mendatangkan cinta. Jangan-jangan ada di antara bapak ibu yang sebetulnya jijik punya bapak dulu. Kau dekati aku apa modal kau? Udah pendek, pesek, hidup lagi kelengis, enggak ada tahu pula. Jodoh kau dengan apa? Kalau Allah mau sama, ibu mau pesan kepada anak-anak supaya kalian tahu ya, jangan kalian berjodoh sama orang Batak, apalagi marga Sinaga. Jangan dapat lihat. Kenapa mak? Ngeri makan orang. Ibu lupa posisi ibu itu orang Jawa. Sumanto lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi Sumanto. Iya. Kita semua punya kelemahan. Kenapa itu yang bisa ditonjolkan? Anak ibu berjodoh sama orang Batak sama Sinaga. Mau bilang apa? Saking dendamnya, bencinya itu tidak mau datang pernikahan. Benci betul. Dapat cucu, bu. Wih, imun, merindukannya ya Allah. Sampai-sampai tidak bisa tidur, demam meriang. Kalau cucu itu tidak ada di samping. Tuh. Bencinya minta ampun. Akhirnya menimbulkan cinta. Makanya itu kata Rasulullah, cinta sekedarnya saja. Karena cinta bisa mendatangkan kebencian, dan benci sekedarnya saja. Karena benci bisa mendatangkan rasa cinta. Itulah khawatirnya kita dengan hari esok, karena berlebihan kita mencintai dunia. Yang keempat, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita khawatir dengan masa yang akan datang, dengan hari esok? Tulul amal. Apa itu tulul amal? Terlalu tinggi hayalan kita. Ingat, hari ini kita masih menginjak bumi. Ya, hari ini kita masih menghirup udara di luar Taman Sari. Ini sajalah nikmati. Tidak usah terlalu banyak menghayal yang lain-lain. Kalau dapat pun apa yang kita hayalkan itu mau apa rupanya kita? Udah tuh, payahnya lagi Bapak Ibu. Udah menghayalnya pendidikan, rugi. Buang-buang masa, buang-buang waktu. Andai kata punya uang lah 2 juta, masih kali 2 juta cuma. Kalau menghayal itu jangan tanggung-tanggung. Orang itu dapat 74 kg emas, kita kalau bisa 1 ton. Orang menghayal apa ya kok? Menghayal aja udah. Ini udah menghayal. Yang dihayalkan tak seberapa. Buang waktu, buang masa, rugi dalam segala hal. Akibatnya, kenapa dalam agama kita itu menghayal itu dilarang Bapak Ibu? Karena kita itu melangkahi waktu. Seharusnya hari ini hari Ahad, besok hari Senin, jalannya itu sesuai dia. Tapi kita tidak. Akibat menghayal tadi Pak, ya kita langkahi. Ini hari Ahad, maunya besok hari Sabtu. Dihilangkan hari ini. Cucu ibu lahir, namakan nama buat akikah. Salah satu doa yang terlontar Pak, yang membuat kita rusak pemikiran kita, semoga kau cepat besar. Ngapain Pak kalau dia cepat besar? Biarlah dia besar sesuai dengan urutan waktunya. Kalau dia mau cepat besar, berarti dia melangkahi waktu Pak. Biarkan aja. Ya, hari ini dia usianya 3 bulan, ya 3 bulan, ya 3 bulan 1 hari, 3 bulan 2 hari. Itu
artinya sesuai dengan waktunya. Ini kita nggak ingin cepat besar. Kalau dia cepat besar, kita cepat mati. Karena dia akan mendesak umur dia ini. Tapi itu adalah satu doa yang sama. Semoga cepat besar. Kenapa air ini cepat besar? Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala itulah turun amal, terlalu jauh jangkauan kita itu. Ya. Akhirnya apa? Kita tidak mau melakukan sesuatu. Orang yang bijak itu dia tetap akan melakukan sesuatu, sekalipun sesuatu itu mungkin salah. Tapi lebih baik kita melakukan salah daripada tidak melakukan sama sekali. Ketika kita melakukan sesuatu itu salah, paling tidak kita belajar dari kesalahan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang kedua kalinya. Dari turun amal. Yang kelima, Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kilatus syukri. Apa menyebabkan rasa khawatir kita dan hari esok? Kilatus syukri. Apa itu kilatus syukri? Sedikitnya rasa syukur, hilangnya rasa syukur di dalam diri kita. Bapak Ibu, hidup ini tidak usah kita banding-bandingkan dengan hidup orang lain. Jalani, nikmati, syukuri. Itu teorinya. Tapi dalam prakteknya, hati suka kali membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tidak usah. Justru ketika kita membandingkan hidup dengan orang lain, disitulah iman kita rusak. Memandang akhirat, pandanglah ke atas. Memandang dunia, pandanglah ke bawah. Punya anak tidak bisa diharapkan. Masih syukur Pak, punya anak kan. Masih itu bertahun-tahun nggak punya anak. Nikah mereka nggak punya anak. Masih syukur mereka nikah nggak punya anak. Tengok kawan sebelah itu, ibu dia sampai hari ini tak kawin. Itu menunjukkan bahwa dunia itu harus dibanding-bandingkan Pak. Timbulkan rasa syukur. Nah, ini kadang-kadang sulitnya. Kalau begitu kita merasa dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, mulai membandingkan sana sini. Kau nggak adil, kami berjuang subuh masjid Al-Hikmah. Kenapa kau uji seperti ini? Selalu untuk jangankan untuk dia melangkahkan kaki ke masjid. Nengok masjid aja belum pernah. Tapi kenapa hidupnya itu lebih baik dari kami? Satu lagi. Ada kawan sudah bertobat, nggak lagi melakukan maksiat-maksiat besar, rajinnya beribadah luar biasa. Ya, lapor. Kenapa lalu aku nggak dikabul-kabulkan Allah? Udah berapa lama kamu banyak beribadah? Udah 3 bulan nih. Kau 3 bulan, kau 30 tahun. Tilang-tilang saja. Itulah, maunya cepat aja. Jalani waktunya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, rasa syukur kita itu bisa mengangkat tangan, bisa ruku dan sujud. Itu nikmat yang luar biasa Bapak Ibu diberikan oleh Allah. Itu pun tidak kita nikmati. Itulah menimbulkan rasa khawatir kita dengan masa yang akan datang, dengan waktu yang akan terjadi. Karena rasa syukur itu tidak ada. Yang terakhir Bapak Ibu, puncaknya. Kenapa rasa syukur itu? Kenapa khawatir kita dengan masa yang akan datang, dengan hari esok? Puncaknya itu karena kita nasihat berzikri, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, zikir itu adalah ingat. Ya, zikir itu artinya ingat. Dan jalan mengingat Allah itu yang paling baik, sholat. As-sholatu li dzikri. Sholat itu untuk mengingatku. Baru langkah-langkah selanjutnya. Tapi langkah awal itu sholat. Macam mana situasi dan kondisi kita, sholat jangan pernah tinggalkan. Itu langkah awal. Walaupun kadang-kadang dalam sholat masih banyak kegalauan yang dalam hati kita. Apalagi kalau kita sholat sendirian. Ini rakaat kedua atau ketiga ya. Rasa kedua ini atau ketiga. Aduh, perang hati itu di dalam antara malaikat dengan setan dalam hati itu memperebutkan wilayah rakaat keberapa.
Dulu dia kalau sholat sendirian, makanya rajin-rajin sholat berjamaah. Iya, sholat berjamaah kan udah dipimpin langsung dengan nikmat rasanya situ. Satu, walaupun kadang-kadang, ya zikir kita, proses kita untuk mengingat Allah itu ujiannya banyak kan. Ikut sholat berjamaah di masjid, nanti syukur apa? Amal kita satu warna. Kalau salah satu sunnahnya itu kita tuh melakukan satu warna dalam sholat. Karena kalau ketika kita lakukan itu timbul makruh dia, Pak. Ya, imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam baca ayat, kita baca Fatihah. Siap kita baca Fatihah, imam belum selesai baca ayat. Ngapain kita? Cari kerjaan sampingan. Nampak itu saja ini, Pak. Rugi-rugi. Ada macam gambar-gambar monyet ada begitu. Monyet, babi. Tak mati cacat gitu. Itu mengganggu itu. Makanya dimakruhkan. Ya. Dan kita yang pakaiannya warna-warni, ibu yang pakai mukena warna-warni, tidak satu warna, itu baiknya berada di saf paling kanan. Karena kalau berada di saf paling depan, ganggu kawan yang di belakang. Bukan nggak boleh, boleh, tapi ganggu saf yang di depan, yang di belakang. Ya, pakai batik belakang. Nah, kalau dalam acara resmi batik bisa depan, kan gitu. Sholat belakang. Kenapa? Ganggu orang belakang nanti kalau di depan. Nah, pakai kaos kan boleh, asal kaosnya itu satu warna. Kadang-kadang begitu tadi lah. Selesai baca Fatihah kita kan tak tangan juga, tak tengok kaos kawan. Ini Medan Bung, apa tengok-tengok terima baca kita pula jangan lagi. Hati Allah, jauh kali kawan, nggak tahu dia cakap itu. Begitu kondisi kita. Iya. Untuk menundukkan zikir itu tak semudah apa yang kita ucapkan dan kita bayangkan. Itu seabdul-abdulnya zikir. Ya. Apa itu sholat? Tapi untuk menunggu kita supaya bisa khusyuk baru sholat, salah. Sholat saja lah walaupun belum bisa khusyuk. Tapi paling tidak kau sadar kalau kau itu lagi sholat. Jangan sampai dari awal sampai akhir nggak sadar sama sekali kalau dia lagi sholat. Aku lagi sholat rupanya. Bagaimana pikirannya dari awal? Sholat saja lah. Baru yang kedua, langkah yang kedua, Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir lisan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada tasbih di dalamnya, subhanallah. Ada tahmid di dalamnya, alhamdulillah. Ada tahlil di dalamnya, la ilaha illallah. Ada takbir di dalamnya, Allahu akbar. Itu zikir lisan. Baru hati, qalbun, Allah, 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 Allah. Duduk kita begini, zikir tetap. Rumah itu jangan sering kosong. Kalau rumah kosong akan didatangi oleh makhluk yang lain. Hati itu jangan sering kosong, jangan sering bengong. Senang-senangkan hati itu, riang-riangkan hati itu. Ya, ini enggak suka kali melamun. Apa gunanya melamun itu, Pak? Ya, makanya orang bijak dulu mengatakan jangan suka makan ketimun, itu banyak getahnya. Jangan suka banyak melamun itu nggak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala itu zikir qalbu, Allah, Allah, Allah. Sama dengan rumah kita. Kalau Bapak Ibu dari mana-mana pulang ke rumah kosong, ucapkan Assalamualaikum min ibadis sholihin. Untuk apa Ustaz? Mengkat jin yang dari luar jangan masuk dalam. Jin yang di dalam supaya pergi keluar. Jin yang dimaksud adalah jin kafir itu. Jauh mereka. Ketika Rasulullah SAW berdialog dengan rajanya jin, Ifrit namanya. Waktu Isra wal Mi'raj,
Salah satu tempat yang paling digemari di dunia ini, pertama dalam rumah kita, yang kedua di luar rumah. Di luar rumah yang paling dia suka tempat itu adalah pasar. Kalau dalam rumah yang paling dia sukai itu di kamar mandi, toilet. Maka upayakan Bapak Ibu, toilet kamar mandi kita itu bersih. Sampai bersihnya bisa tertidur di situ, kembangkan karpet. Itu membuktikan kamar mandinya itu bersih, aromanya enak, ya. Tolong kacamata dan kelelawar yang bergantungan di situ Pak, singkirkan dia, letakkan dalam ember. Ini enggak digantungi di situ dia main bermain tempat yang bergantungan itu. Ayo singkirkan. Ini kebiasaan buruk laki-laki ini. Di mana-mana laki-laki ini suka kali handuk basah letakkan sana sini, ya kan Pak? Kenapa banyak jin-jin kafir itu suka di situ? Ada rumah, kalau kita masuk ke dalamnya itu nggak tenang kita dalam. Padahal secara dunia rumah itu cantiknya, tapi tak kenapa nggak tenang kita dalam. Itu tanda-tanda dia ada di situ. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah kita usir dia, paling tidak suruh pindahlah masa di sini, cari rumah kosong yang lain, kan gitu ya. Jadi itu maknanya untuk diri kita dan juga maknanya untuk tempat tinggal kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu dia zikir qalbu. Kita bilang kita percaya tak percaya dengan itu, tapi kita wajib percaya. Di awal surah Al-Baqarah itu sudah dijelaskan oleh Allah, amanu bil ghaibi. Kita itu percaya dengan yang gaib. Tapi sebatas itu saja untuk makhluk yang lain. Jangan kita memujanya, jangan kita memujinya sehingga mereka semakin mentikuk ketika kita puji. Sebatas mereka itu ada, ya sudah selesai, tidak usah yang lain. Tapi tidak bisa kita menafikan kalau mereka tidak ada. Belakangan Bapak Ibu, saya ngumpul duit untuk kuliah anak nyicil-nyicil. Siap 1 juta saya ikat pakai masukkan ke dalam tabungan Ka'bah. Besar tabungannya ini Bu, kuncinya saya pegang. Berapa bulan kemudian hitung-hitung hilang bulan. Mungkin salah aku menghitungnya kemarin tuh. Itu hati-hati. Masukkan lagi cukup 1 juta ikat segera. Hilang lagi Pak bulan. Ini maksudnya apa? Kunci sama kita. Kecuali tidak sama kita mungkin ada yang lain kan gitu. Ini kunci sama kita. Udah. Bulan 12 kemarin 2025 pulang umroh, ada beberapa real sisa. Lumayan lah, ada beberapa ratus real itu. Ya. Saya letakkan sembarangan. Anehnya nggak hilang Pak. Asal dihitung jumlahnya pas, dihitung jumlahnya pas. Kenapa dia nggak mau? Kan goblok dia. Di bawah lembar 200.000 itu dia selembar 100 real. Nggak ada artinya apa ini. Gitu. Karena satu real lagi ini sudah 4.800 1 real. Nggak ada artinya apa ini. Kalau Pak Karno kita ketimbang Raja Pak dan Raja Salman ini. Gitu. Tapi ternyata begitu perintah kawan itu. Jangan ambil yang lain, ambil wajah Pak Karno. Bukan begitu. Jadi mau percaya atau tidak, mereka itu ada. Pantaslah Rasulullah itu berpesan, wahai ummul mukminin, jangan engkau tidur. Ini lah, bismillah belajar lagi besar dari saya. Akhirnya itulah diamalkan terus. Jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Quran. Macam mana kalau menghatamkan Quran mau tidur? Ada yang tidur nanti. Rupanya sebelum tidur baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Sebelum kau tidur minta maaf kepada semua umat Islam. Macam mana caranya? Rupanya beristighfar 3 kali sebelum tidur. Sebelum tidur engkau bertasbih, bertakbir kepada Allah 3 kali. Sebelum tidur engkau berselawat kepada 3 kali kata Rasulullah. Amalkan ini, insya Allah diri kita
keluarga, dan tempat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nanti tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Dengan syarat setelah membaca 21 kali menjelang tidur, jangan lagi bicara. Udah, tidurlah. Kalau kira-kira ibu masih mau bicara sama bapak, bapak masih mau bicara sama ibu, jangan dulu tutup dengan Bismillah. Kalau udah sempat bicara, ulangi lagi dengan syarat. Baru dengan zikir yang biasa, mungkin dengan doa menjelang tidur. Insyaallah ibu. Jadi rupanya dikasih ujian dulu, baru zikir itu normalnya. Jadi zikir ini insya Allah ya, pertama mengingat kita kepada Allah, yang kedua menenangkan hati dengan masa yang akan datang. Baru puncak zikir itu Bapak Ibu namanya ampasiyah. Apa itu ampasiyah? Napas. Napas kita ini kan turun naik dari isi ya, naik ya turun ya Allah. Allah. Itu apa maknanya? Bapak Ibu baca tahlil dalam bukunya itu ada bacaan La ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah ya aslinya kan bukan bacaannya huwa, tulisannya huwa di situ. Jadi hu yang dimaksud itu adalah huwa. Huwa itu artinya dia. Dia itu siapa? Allah. Maka Allah isi hati. Insya Allah hati kita kosong. Kalau berpulang ke rahmat Allah, insya Allah kita dalam kondisi husnul khatimah wassalam. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ibrah pelajaran bagi kita semua. Allah saya mengampun kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Nasallallahu alaihi wa sallam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.